Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkisahkan dari kisah yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita kembali menyibukkan diri untuk memahami Al-Quran. Dan ini adalah sebaik-baik kesibukan. Dan ini di antara adalah tanda-tanda kebaikan yang diinginkan seorang hamba dari Rabb-Nya, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia diajarkan, maka dia difaqihkan terhadap perkara agamanya. Dan perkara agama tidak dikatakan suatu perkara agama kecuali perkara itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mengkisahkan suatu kisah yang kita nisbatkan di dalam agama kecuali setelah kisah itu dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa meyakini suatu keyakinan, entah keyakinan itu berupa yang menceritakan tentang zat Allah Azza wa Jalla, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan kita menamakan suatu Tuhan, entah itu diberitakan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla atau meyakini suatu kisah, kecuali semuanya harus dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk dari kisah bahwa Nabi Yusuf telah didapati dan telah dituduh bahwa dia seorang pelaku pezina oleh Butifar. Dan kita juga sudah kisahkan bahwasanya dari hati Butifar itu tidak yakin, karena dia sudah puluhan tahun hidup bersama Nabi Yusuf alaihissalam, dan tidak ada ciri-ciri hal itu dari karakteristik Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya berita ini tersebar di seluruh penduduk Mesir, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Yusuf di ayat 20. Kata Allah Azza wa Jal, di ayat 30, kata Allah Azza wa Jal, "Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turadi fataha an nafsihi." Berkata para wanita-wanita yang ada di kota Madinah tersebut. Di sini tidak dikatakan Madinatul Misri, tidak, karena Al-Madinah di sini sudah ada yang mewakili bahwa yang dimaksudkan adalah Mesir dengan adanya alif lam, yaitu bukan Madinah tapi Al-Madinah. Misalnya kalau saya mengatakan masjid, maka masjidnya itu menjadi umum, semua masjid bisa ditunjuk. Tapi ketika saya mengatakan Al-Masjid, maka masjid khusus yang diingatkan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ini, fil Madinah, ada kata Al-Madinah. Madinah yang dimaksudkan adalah Mesir. Bahwasanya istri Aziz, Aziz ini adalah orang yang diagungkan di kota tersebut. Turadu fataha, menginginkan fatahnya, hambanya, budaknya, an-nafsi, kepada dirinya. Qad syaghafa hubban, mengapa? Karena dia telah diliputi kecintaan. Inna lanaraha fi dalalim mubin. Tapi kata para wanita yang ada di Madinah ini, sesungguhnya kami melihat Sulaikha ini termasuk orang-orang yang di atas kesesatan yang nyata. Karena ucapan ini sudah tersebar, yang mengakibatkan Sulaikha itu tidak mengetahui lagi di mana dia ingin menyimpan mukanya, karena mencontreng dirinya, menconteng keluarganya, khususnya suaminya. Akhirnya karena terlanjur fitnah-fitnah ini menyebar, ucapan-ucapan orang menyebar, dan Sulaikha tetap juga tidak
meyakini bahwasannya dia berada di atas kesalahan. Karena wajar saya menginginkan seseorang yang sangat ganteng dari wajahnya dan seseorang yang sangat indah akhlaknya, walaupun kita tidak benarkan metodenya. Seandainya dia meminta untuk dinikahi, dia bercerai dulu oleh Butifar, kemudian dia ingin menikah dengan Nabi Yusuf, itu tidak dipermasalahkan. Karena nanti Zulaikha itu menjadi istri kedua Nabi Yusuf alaihissalam di kemudian hari. Kita akan ceritakan. Itu tidak dipermasalahkan. Namun karena dia menginginkan sesuatu, kemudian dia mendapatkan sesuatu itu sebelum waktunya. Karena seorang wanita harus memiliki masa iddah. Tidak boleh dia menginginkan seseorang lelaki di atas pernikahan dengan lelaki lain. Itu tidak dibolehkan. Akhirnya, falamma sami'at bimakrahinna arsalat ilaihinna. Ketika Zulaikha telah mendengar ucapan-ucapan wanita Mesir, dari ucapan-ucapan keburukan, arsalat ilaihinna, maka dia mengirim surat kepada seluruh wanita-wanita Mesir, khususnya pembesar-pembesar Mesir. Dikirim surat undangan untuk memakan jamuan yang disediakan oleh Zulaikha di kerajaannya, yaitu memakan buah, makanan-makanan, minuman-minuman. Tapi dia sudah membuat makar. Dia menyediakan buah para tamu, khususnya jeruk, yang dikupas dengan cara mengeliling, tapi dia sediakan pisau yang sangat tajam. Akhirnya wa'atadat lahunna muttaka'an. Ini Zulaikha sudah menyiapkan untuk wanita-wanita Mesir itu muttaka'an, tempat duduk yang enak. Wa'atat kullu wahidin minhunna sikkina. Dan dia di setiap orang yang datang bertamu dari wanita-wanita Mesir, itu dia memberikannya setiap seorang wanita di antara mereka diberikan sebuah pisau. Wa qalat ukhruj alaina. Ketika pisau itu sudah di genggaman tangan wanita-wanita Mesir ini ingin menjamu jamuan, dia sudah mulai mengupas jeruknya atau mengupas buah-buahan. Akhirnya Nabi Yusuf disuruh keluar untuk membawa jamuan kepada Zulaikha. Karena dia membawa jamuan Zulaikha yang berada di tempat duduknya, akhirnya Zulaikha dilewati. Akhirnya para wanita-wanita ini semuanya ketika Nabi Yusuf lewat untuk mendatangkan makanan ke Zulaikha, akhirnya semua wanita, para tamu ini yang sambil mengupas buah-buahan sambil melihat ke Nabi Yusuf, karena dia takjub melihat Nabi Yusuf alaihissalam dari keindahan wajah yang Allah berikan kepadanya. Mereka sampai-sampai mengatakan, falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka ketika kami melihat Nabi Yusuf, maka sesuatu itu menakjubkan hati kami. Wa qatta'na aydiyahunna. Sampai takjubnya dia, mereka ini memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah. Dan kami mengatakan sungguh ini betul-betul lillahi ma hadza bashar. Demi Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Akan tetapi ini betul-betul malaikat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Jadi, kisah cerita yang kita kisahkan bahwasanya ketika telah terjadi fitnah, akhirnya Zulaikha tidak tinggal diam, ingin membenarkan bahwasanya laki-laki yang saya fitnah ini bukan laki-laki sembarangan. Sebagaimana Zulaikha ini adalah orang yang tercantik nomor satu yang ada di Mesir. Bayangkan orang yang tercantik. Akan tetapi Nabi Yusuf yakin, man taraka syai'an lillah baddalallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Akhirnya Nabi Yusuf berpaling dari wanita secantik apapun, yang dimana akhirnya Zulaikha mengundang para wanita-wanita Mesir untuk menjamu jamuannya yang disediakan pisau yang tajam. Akhirnya ketika Nabi Yusuf keluar, mereka memotong-motong tangan mereka tanpa mereka rasakan. Jadi bayangkan Nabi Yusuf cuma satu kali lewat, dia bawakan makanan untuk Zulaikha,
lewat para wanita yang berada di samping kiri, samping kanan, semuanya memandang kepada Nabi Yusuf dan tidak rasa pisaunya berjalan memotong tangan-tangan mereka. Ini yang dikabarkan Al-Quran di ayat 30 dan di ayat 31 di surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini luar biasa. Kalau filmnya mau kita hatamkan itu sampai 1 pekan. Karena ada 43 film dan satu filmnya itu hampir 1 jam. Tapi kita ringkaskan, inilah kisah akhirnya semua wanita-wanita yang disebabkan setelah itu terjadi. Akhirnya Zulekha merasa lega bahwasanya siapa yang saya fitnah ini bukan laki-laki sembarangan. Inilah yang terjadi, bahwasanya wanita-wanita memotong tangan mereka disebabkan takjubnya dengan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa mereka takjub? Karena mereka menisbatkan kepada manusia. Seandainya dia menisbatkan kepada Allah, maka hatinya tidak dibesarkan oleh wajah yang tampan, oleh perbendarahan yang banyak, oleh kedudukan yang tinggi. Kalau hati itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa kita berikan. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam itu setelah terjadi itu tidak berapa lama dimasukkan ke dalam penjara. Karena terjadi fitnah sudah di Madinah, akhirnya supaya hilang fitnah ini, Butifar tidak ada jalan lain kecuali Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Dan di penjara Nabi Yusuf ini kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Insyaallah kita akan menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam berada di penjara. Semoga Allah memudahkan kita di atas ketaatan kepadanya dan menjadikan hati kita lembut untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.